Iya Mas. Pak warga Kepatian, Pak? Iya, Asli warga. Asli. Kepatian asli kula, Mas. Iya, warga Kepatian asli. Ketika mereka sakit berobat di salah satu dokter dan biayanya sepenuhnya dibiayai oleh desa. Biaya paket dokternya sama kalau nggak salah itu sekatan obatnya. Itu. Oh, kalau bantuan dari desa itu banyak, Mas. Kan usahanya itu gonta-ganti saya. Dulu pertama usaha itu jualan es degan. Dulu pernah dibantu misal seperti Tremos, seperti itu. Terus Yang saya rasakan selama ini terutama untuk anak-anak saya ya, untuk dari bantuan pendidikan. Mulai anak saya kelas 1 sampai dengan sekarang kelas 6 sudah mendapat banyak sekali bantuan dari Pak Kades dari Desa Kepatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI. Iki rasan-rasan apa maneh iki? Iki spesial, Cak. Spesial. Spesial. Pakai telur berarti. Pakai telur. Dikareti loro iki. Dikareti telur. Ya. Kenapa? Kenapa kok harus spesial malam ini? Spesial ya, karena studio kita juga baru. Oh, iya. Tampilannya juga baru. Studio baru. Ya, lebih klasik lah. Iya. Lebih klasik. Iya. Yang kedua ini lebih spesial lagi, Cak. Apa iku, Rek? Tamu kita, Cak. Oke, siapa nih tamu kita malam ini? Tamu kita ini orangnya ini cerdas ya. Cerdas, tegas dan disayangi warganya. Oke. Tapi siji, Cak. Apa? Kurang tampan. Oh, saya gantengan awak dhewe. Ganteng awake dhewe. Oh ya pasti. Kalau di podcast ini yang paling ganteng adalah saya dan Lontong. Amin. Duet gemoy. Oke, kita sapa langsung narasumber kita malam ini, Kepala Desa Kepatian Bapak Erwin Pribadi. Iya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Erwin. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Rek, Mas yo rada adem ini kan ya. Tapi wajah sumringah aja. Oh, sumringah. Cair kata. Nah, kenapa ini sumringah? Informasinya nih, kemarin baru saja dapat ini tambahan jabatan nih dari pemerintah pusat. Iya. Jadi berapa tahun sekarang ini? Ya, jadi awalnya kita kepala desa itu kan dasar kita dari Undang-Undang 6 ya, 2014. Kemudian alhamdulillah kemarin direvisi oleh pemerintah dan dewan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, di mana salah satu pasal itu memang memberikan tambahan jabatan buat kita 2 tahun ke depan. Oh, jadi sekarang jadi berapa tahun, Pak? Totalnya 8 tahun. Jadi 8 tahun hari 8 tahun. ini. Nah, berarti ini kita ucapkan selamat dulu nih. Selamat dulu, Pak kepada Erwin. Kepala desa terutama Desa Patian ya. Siap. Dan seluruh kepala desa di seluruh Indonesia karena sudah ditambah jabatannya oleh pemerintah. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau hari ini kurang berapa tahun jabatan jenengan ini? Kalau untuk yang periode saya berarti kurang hampir 3 tahun ya. Efektif per sampai Desember 2027. Berarti sudah 2 periode ini. Iya. 2 periode ya. Kalau masa periodisasi ya. Iya. Saya dilantik kan 5 Desember 2019. Oke. Ya, jadi nanti harusnya saya habisnya itu Desember 2025. 25. Tapi kan ada injury, bal-balan yang injury. Injury time. Ada tambahan 2 tahun, berarti ya sampai Desember 2027. Nah, itu kan tambahan masa jabatan ini kan baru diterima 2023 kemarin kan? Iya. Nah, ini kan berarti kemarin waktu awal desa itu kan biasanya apa istilahnya awal-awal pemerintahan ini apa? RPJMD. Nyusun program itu kan, Pak. Itu kan pastinya kan masih disusun hingga tahun 2025. Lah untuk 2 tahun ke belakangnya apa ini tetap nyusun lagi ataukah tetap RPJMD yang kemarin? Ya. Jadi gini, kita kan ada proses namanya review ya. Oh, review. Nah, kita review karena ini ada penambahan 2 tahun dari pemerintah, otomatis RPJMD yang 6 tahun itu harus kita review lagi, Mas. Ya. Jadi RPJMD itu kan pembangunan berkelanjutan. Oke. Selama saya menjabat 6 tahun kemarin, berarti itu adalah isi visi misi kepala desa selama menjabat. Pasca ditambah 2 tahun ini otomatis harus dirubah lagi, Mas. Oh, harus dirubah lagi. Harus dirubah lagi karena breakdown dari apa ya? Bahasanya rotok melete, Mas. Oke. Breakdown. Ya. Jadi RPJMDes itu memang kita kemarin tuh hanya 6 tahun ya. Visi misi kita itu hanya memuat inti perjalanan jabatan saya selama 6 tahun.
pasca ditambah 2 tahun ini tentu RPJMD harus kita review ulang, Mas. Harus kita breakdown lagi karena setiap tahun desa itu mempunyai kewajiban membuat yang namanya RKP. Ya, itu tiap tahun. Jadi otomatis kalau kita ditambah lagi 2 tahun berarti untuk 2026, 2027 ya harus ditambah lagi RPJM-nya. Itu nanti diubah atau bagaimana RPJM ini? Jadi gini, RPJM itu nanti kalau kita diberikan kesempatan untuk melakukan review, itu boleh diubah, boleh ditambah, kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Dan skala prioritas pembangunan yang belum kita lakukan ya itu yang harus kita kerjakan di 2 tahun berikutnya nanti. Di 2 tahun. Iya. Tambahan itu tadi ya. Iya. Nah, Pak, kalau menyusun RPJMD itu tadi yang itu tetap mengumpulkan warga lagi ataukah internal sendiri toh, Pak? Gini, tetap itu prosesnya seperti apa? Tetap prosedurnya itu kita mengumpulkan warga untuk musdes ya. Kemudian ada nanti sistem delegasi ya. Keterwakilan perempuan, keterwakilan remaja. Itu nanti kita akan kumpulkan lagi 2 tahun ke depan ini kamu maunya apa? Dan harus itu juga harus ada fungsi kontrol ya. Yang sudah saya kerjakan ini sudah sesuai apa belum? Berarti nggak serta-merta sudah ada perpanjangan nih nggak usah ngumpulin lagi. Bukan begitu ya, tetap ya. Harus, artinya harus dalam rangka review RPJMD karena ada tambahan jabatan ini, itu selain review juga RPJMD yang sudah disahkan di 2019 ya, 2019. itu bisa ditambah diubah dengan RPJMD yang baru. Betul, gitu ya. Betul. Diubah, diperbaiki ya sesuai dengan visi misi kita 2 tahun berikutnya. Kalau melihat atau dari RPJMD yang kemarin sudah ditetapkan nih oleh Desa Kepatihan, ini apa fokus dari program yang ada di Desa Kepatihan? Iya, jadi gini, Mas. Kepatihan itu kan memang ketika pertama kali saya menjabat, itu saya punya namanya program skala prioritas. Kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi, dan kemudian yang keempat adalah infrastruktur sebetulnya ya. Tetapi karena wilayah saya itu sudah cukup berdaya ya untuk infrastruktur, jadi itu bukan prioritas penting bagi saya. Kemudian yang kelima adalah sosial. Tapi titik tekan saya memang selama 2019 sampai 2025 ini, Mas, itu memang saya titik tekankan dari 3 tadi itu. Hanya 3 itu. Kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Nah, kalau ini yang kemarin sempat viral nih, ya kan? Karena Kepala Desa Kepatihan kan senengannya viral. Berita masalah ya. Tapi sajane bukan senengannya viral, tapi memang programnya yang membuat viral itu programnya inovatif dan sebagainya. Sempat beberapa kali kan saya lihat di media mainstream maupun media sosial, kesehatan ini paling diminati. Paling berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, ini seperti apa kalau di program kesehatan ini, Pak Kades? Jadi ini saya menceritakan sedikit ya. Sedikit. Loh, kata betul apa kok? Ini jam itu cek tobo iki, Pak. Bukan bayar ya. Gini, Mas. Saya itu berangkat dari keprihatinan saya ketika pandemi kemarin 2020, 2021 ya COVID. Itu kan banyak pekerja yang PHK. Ya, betul. Ya. Yang awalnya dia bekerja di perusahaan swasta, di perusahaan BUMN mungkin ya, BUMD, itu banyak yang PHK. Awalnya dia bekerja itu kan dibiayai, Mas, BPJS oleh perusahaan ya. Dan ketika situasi COVID yang kemarin begitu luar biasa, mempengaruhi ekonomi. Mempengaruhi ekonomi, dia kan harusnya PHK. Lah PHK dia kemudian kan tidak mampu ngangsur lagi BPJS. BPJS-nya itu. Betul. Ketika dia datang ke desa, minta istilahnya itu KIS ya, Kartu Indonesia Sehat itu. Ketika kita ajukan, ternyata itu oleh pemerintah tunggakan dia itu harus dilunasi dulu. Artinya karena kemarin PHK tidak dibayar perusahaan kan? Betul. Ini masih harus ditutup dulu kalau mengajukan itu. Jadi sebagai penerima bantuan pemerintah yang masuk pada DTKS, itu setelah disisir oleh pemerintah dia punya tunggakan. Nah, persoalan saya waktu itu bagaimana orang sakit harus melunasi tunggakan yang kemarin. Bahkan ada yang di blacklist kayaknya ya. Banyak, Mas. Apalagi kalau dipaksa membayar itu, wis PHK duit di mana? Kayak orang pendino yang angel. Nah, dari situ terus seperti apa, Pak? Ya, dari situ kemudian saya konsultasi dengan beberapa teman-teman juga termasuk dinas pengampu ya, DPMPD juga. Apakah boleh saya membiayai warga saya yang sakit? Ya, waktu itu angan-angan saya memang agak sedikit lebay ya, Mas ya. Biaya caranya saya membiayai warga saya yang opname, yang rawat inap. Ternyata kalau hal itu saya terapkan, ini agak sulit pada nomenklatur APBD saya.
Oke. Gesekan. Ya. Gesekan. Jadi akhirnya saya putuskan ya Vaskes tingkat 1. Vaskes tingkat 1 itu adalah pengobatan ke dokter terdekat. Klinik. Klinik atau klinik terdekat. Iya. Nah, artinya dari pengalaman Covid, PHK tadi, apa program kesehatan yang ada di Desa Kepatihan? Ya, pada saat itu kemudian kami tercetus ide membuat kartu namanya Kartu Kepatihan Sehat, KKS ya. Nah, kebetulan juga di wilayah saya hanya ada satu dokter umum yang praktek di Kepatihan. Ya. Kemudian kami kerjasamakan, kita bikin MOU. Pak dokter, bisa nggak kalau warga saya yang sakit bawa identitas dari desa itu kemudian diobati plus obatnya, tapi kemudian akhir bulan baru saya bayar dari APBDes ya, tentunya dari APBDes. Beliau nggak ada masalah. Beliau juga sedikit sosial juga pada warga sekitar. Ya akhirnya Maret 2023 kita launching program itu. Nah, mohon maaf Mas. Kartunya semacam ini ya. Nah, kartunya semacam ini. Ini kemudian mohon maaf saya tutup namanya. Ya. Jadi ada barcode di sini, di mana data-data warga saya yang memang berhak mendapatkan kartu kepatihan sehat ini bisa memanfaatkan kartu ini. Berarti dicetak sendiri itu ya? Cetak oleh desa, Mas. Oleh desa ya. Siap. Kartu sehat itu untuk siapa saja Pak di sana? Kartu sehat ini memang tidak semua warga masyarakat bisa menerima kartu ini Mas ya. Terutama warga saya yang memang terdata di DTKS. Ya, karena ini adalah memang betul-betul adalah orang-orang yang memang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Artinya tetap datanya itu dari dinas sosial. Betul. Jika ada warga yang ternyata tidak masuk di DTKS, itu gimana? Kalau memang kita survei, kita cek, dan kondisi ekonominya memang membutuhkan bantuan, ya tetap kita beri bantuan, Mas. Karena DTKS itu kadang-kadang masih berupa konsep usulan. Mas, ngomong masalah program kesehatan ini sepertinya sangat menarik karena ini berdampak langsung kepada masyarakat kan seperti ini. Nah, sebelum kita lebih jauh, mungkin kita ngopi dulu saja. Kita agar lebih gayang dan lebih semangat lagi. Monggo, ngopi boleh dulu. diminum ya. Monggo.